Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian? Kiranya kita semua dalam kondisi sehat dan sukacita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Markus 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu ini, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudah hampir setahun kita melewati masa pandemi ini. Dulu mungkin banyak sekali pertanyaan, masihkah kita bisa melewati ini? Masihkah kita bisa tetap merasakan sukacita? Dapatkah kita jadi pemenang? Dapatkah kita bertahan dalam kehidupan ini? Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan gereja? Semua lini dalam kehidupan kita merasakan dampak yang luar biasa. Namun saudara, di masa seperti itu, bukankah kita semakin merasakan kasih Tuhan Yesus? Dalam kehidupan kita, kita menyadari betapa kasih Tuhan Yesus tidak terbatas dalam ruang-ruang dan waktu dalam kehidupan. Cinta Tuhan Yesus kepada kita dan seluruh kehidupan ini melewati jauh dalam ruang-ruang batas waktu. Dan yang luar biasa, suatu mukjizat, sampai hari ini gereja-gereja tetap bertahan. Tetap ada kehidupan, tetap berjalan. Dengan demikian, memang kasih Tuhan tidak terbatas dalam ruang waktu. Tidak terbatas dalam ruang waktu. Sekalipun kita merasakan hal-hal yang tidak seperti sebelumnya, kita beradaptasi dengan kehidupan seperti sekarang ini. Banyak orang juga masih merasakan bahwa ibadah sejati adalah di ruang kebaktian, bukan di rumah. Betul, saudara. Ruang kebaktian gereja menjadi bagian di mana kita bisa berkumpul bersama, bercanda, beribadah kepada Tuhan, dan khususnya kita beribadah bersama sebagai satu komunitas yang besar. Namun jangan lupakan bahwa ibadah kita juga harus menjadi ibadah yang tidak terbatas pada ruang-ruang. Bukan berarti tidak menyadakan kemudian ruang ibadah di gereja. Tapi kita bisa memaknai bahwa ibadah bersama keluarga di rumah adalah juga ibadah kita. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kadangkala orang bisa menjadi gagal merasakan kehadiran Tuhan karena dibatasi dalam ruang. Yang namanya bertemu dengan Tuhan, Yesus atau kasih Tuhan, harapan dan penyertaan Tuhan ada di dalam ruang kalau kita kebaktian. Kalau kita baca Alkitab, kalau kita berdoa, betul sekali.
Tetapi begitu sangat disayangkan kalau hanya terbatas dalam ruang-ruang seperti itu. Kita harus berusaha dan menanam dalam pikiran dan hati kita bahwa ketika kita melakukan kehidupan keseharian kita, itu juga adalah bagian di mana kita bisa merasakan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kasih Tuhan. Saat kita bertemu dengan sesama kita, orang-orang sekitar kita, keluarga, saudara, baik secara langsung maupun secara video call, itu adalah media bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan melalui sesama kita. Saat kita bertemu dengan semua ciptaan Tuhan, udara, tanah, air, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, itulah anugerah ekspresi cinta kasih Tuhan. Dan kita bisa mengekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan melalui semua ciptaan Tuhan. Kasih Tuhan tidak terbatas dalam ruang ataupun waktu. Karena itu, saudara, jangan persempit ruang dan waktu kita dalam memaknai kasih Tuhan. Kita harus melewati itu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita mungkin melalui media video call. Lakukanlah dengan penuh cinta kasih. Lakukanlah bukan sekadar hanya menyapa, pengen tahu, tetapi lakukanlah untuk menyentuh hati, untuk membagikan perhatian, membagikan cinta kasih Tuhan kepada keluarga, orang, teman, relasi di mana kita bisa bergembira, kita merasakan berjumpaan, sekalipun melalui media seperti handphone atau gadget kita, laptop kita. Ini adalah media yang bisa kita lakukan, dan kita bisa melakukan itu dengan keyakinan bahwa cinta kasih Tuhan Yesus yang kita rasakan tidak terbatas dalam ruang-ruang waktu. Begitu juga ekspresi cinta kasih kita bagi kehidupan, bagi sesama kita. Bukan terbatas pada ruang dan waktu, apalagi pada kegiatan-kegiatan kita yang kita persempit. Hanya berapa bagian yang kita yakini Tuhan hadir. Tetapi mari dalam setiap kegiatan kita, dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, detik per detik adalah jadi bagian di mana cinta kasih Tuhan hadir. Kita merasa direngkuh, dipeluk, disertai, dikuatkan, dilindungi, dihiburkan. Dan begitu juga kesempatan kita untuk mengasihi sesama kita, mengasihi setiap anggota jemaat, mengasihi kehidupan ini tidak terbatas dalam ruang dan waktu kita. Terus sehat, terus semangat, terus merasakan cinta kasih Tuhan, dan saling mengasihi. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk kesatuan hati dalam keluarga, agar kami tetap dapat bersama-sama menghadapi masalah yang ada saat ini, hanya berharap pertolongan Bapa. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kami yang masih belajar secara online. Mampukan mereka untuk lebih giat lagi belajar dan takut akan Tuhan di dalam pergaulan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Mahargono dan Ibu Nani, Bapak Tanto Harto dan Ibu Titin, Ibu Trifosa, Ibu Heni Cahya, Ibu Selvi, dan Ibu Lani Setiawan. Kiranya Bapa memberikan kesabaran dan pengharapan dan juga kesembuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Ibu Adelina Setiawan dan Bapak Yohanes Setiabudi Ginting. Biarlah Bapa terus memberkati anak-anak-Mu ini di dalam mereka menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Bapa di surga, inilah seru dan doa permohonan kami. Kiranya Bapa mendengar dan mengabulkan seturut dengan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.